hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan segala raja, segala raja, sorakan haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Untuk membantu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di dalam hati kami. Tangan kami terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu. Biar hanya nama-Mu yang dipuji di tempat ini Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di dalam hati kami. Sungguh kami bersukacita, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu. Sama-sama sorakan segala raja, segala raja. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, amin, yang ajaib, yang perkasa. Sama-sama sorakan haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Untuk BM di bawah tangan katakan, bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu. 2PM, are you ready? Come on! Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan, terpujilah nama-Mu Yesus. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan, terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama panggil namanya, segala raja. Beri kembang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom 2PM, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Berapa tangan-tangan yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Wow, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita, amin. Hari ini saudara-saudara, boleh lihat tengok kanan kiri, kita bersuka cita. Banyak teman-teman baru, banyak anak-anak muda di tempat ini. Wow, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara, kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Saudara, saya senang sekali tadi sebelum ibadah saya sempat bertanya-tanya, saya sempat ngobrol. Ternyata ada beberapa dari kita yang cukup menarik ya pekerjaannya. Salah satunya tadi saya baru berkenalan dengan Philip yang di belakang. Ternyata Philip ini adalah breeder dari reptil, saudara-saudara. Wow, kalau ada yang suka reptil bisa tolong hubungi. Karena memang di sini tempatnya untuk kita menjadi hub di mana kita bisa saling berkenalan.
Ya, mungkin di sini ada yang breeding cupang mungkin ya saudara-saudara. Lalu juga ada Ramius, I'm glad to see you back Ramius. Ramius ini sekolah perhotelan. Dan juga ada Vince di belakang, saya tahu Vince adalah manajer yang luar biasa dalam bidang online. Senang sekali untuk bisa bertemu dengan kalian. Dan teman-teman di sini juga banyak muka-muka yang benar-benar saya suka cita kita sama-sama ada di sini. Karena di sini adalah rumah kita bersama. Amin saudara-saudara. Ya, saya welcome jika ada jiwa baru karena ada Michael dan Marcel di sana. Bisa angkat tangan, lambaikan, kita bisa berikan welcome yang luar biasa. Ada lagi jiwa baru yang baru pertama kali datang di tempat ini, bisa angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Ya, belum ada, gak apa-apa. Oh, ada di belakang, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow, God is good, amen. Ya saudara-saudara, untuk para jiwa baru, welcome home. Selamat datang di 2 PM. Tempat ini tempat di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Para young professionals dan young couples, ya, keluarga muda juga keluarga muda yang ada di nursery room. I give you a shout out. Thank you for coming. God bless you ya, saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan ada beberapa announcement sebelum kita masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi. Saudara-saudara, kita ada beberapa call yang benar-benar sangat memberkati saudara-saudara. Bahkan kita sedang merencanakan multiplikasi call yang pertama. Nah, buat teman-teman di sini yang belum ikut call, please join our call ya saudara-saudara. Di sini ada barcode scan, ya bisa scan di sebelah kanan atau sebelah kiri untuk QR code. Jika teman-teman belum beribadah, belum join call, ada yang online, ada yang onsite. Saudara-saudara, yang onsite ada di Sunter, please join. Karena kita semua kebanyakan yang professionals, dan juga jangan lupa buat teman-teman di nursery room yang punya anak kecil bisa join call young couples. Ini call saya juga join saudara-saudara, begitu luar biasa, di mana setiap call ya ciri khasnya adalah di setiap call selalu ada anak menangis saudara-saudara ya. Karena memang kita sambil bercall sambil jaga anak. Jadi buat teman-teman yang di nursery room, please join call 221, call young couple, di mana kita belajar untuk mendidik anak bersama-sama. Belajar tentang hubungan, belajar tentang mengelola keuangan, mengelola keluarga. Ya saudara-saudara bisa join, bisa scan, nanti kita akan arahkan. Lalu berikutnya, saya mau bagikan praise report. Ya saudara-saudara, ada beberapa kesaksian yang akan menguatkan kita semua. Yang pertama-tama adalah, wah ini, omset bulan Juni menembus rekor baru. Dan juga so excited untuk memulai bisnis baru. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang kedua, katakan berhasil mendapatkan pekerjaan baru setelah 1 tahun mencari pekerjaan. Tadinya sudah hampir menyerah, tetapi saat berdoa minta tanda dari Tuhan, akhirnya ada undangan interview dan bisa lolos diterima menjadi karyawan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sekali lagi saya mau berikan praise report, mungkin ini sedikit random ya saudara-saudara. Tadi saya mendengar kesaksian dari Philip, boleh ya Philip ya saya saksikannya. Beliau baru saja melalui transplant ginjal, walaupun masih muda tetapi udah transplant ginjal. Dan hari ini dia menetapkan hati untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya saya katakan pada dia kalau Tuhan masih berikan kesempatan, masih berikan waktu untuk bisa beribadah, berarti Tuhan punya maksud buat hidupnya. Amin saudara-saudara. Dan saya percaya ada kesaksian-kesaksian lain yang bisa saudara bagikan. Bisa di scan, nanti minta code-nya dari kami, bisa dibagikan kesaksian supaya kita saling menguatkan. Lalu berikutnya ada prayer request, ya, ada prayer request. Yang pertama adalah berdoa untuk kelancaran pekerjaan baru, di bidang baru yang akan dimulai Senin besok. Lalu ada pemulihan untuk mama dari COVID, ya mungkin ada keluarga yang sakit. Bisa kita saling mendoakan saudara-saudara di 2 PM. Jadi di 2 PM ini saudara, konsepnya adalah bukan saya yang mendoakan, tetapi kita di sini saling melayani. Amin, saudara-saudara. Bisa kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk prayer request ini supaya Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Karena 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Dia hadir dan Dia rindu untuk menjawab doa-doa kita. Bapak, kami bawa Tuhan untuk prayer request kami hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang akan memulai pekerjaan baru besok Tuhan, hari Senin. Hamba berdoa Tuhan, berikan dia hikmat, berikan dia favor of God supaya dia boleh disenangi oleh orang. Boleh dia Tuhan boleh melakukan pekerjaannya dengan baik. Hamba berdoa Tuhan supaya dia Tuhan boleh bertemu dengan orang yang benar, dengan posisi yang benar sesuai dengan talentanya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang mamanya sedang kena COVID Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan atas ibu ini. Biar kiranya ibu ini Tuhan ada aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan supaya Tuhan berikan dia obat-obatan yang cocok, penanganan yang cocok Tuhan, dan juga tempat isolasi yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja kami
Kami berdoa Tuhan untuk Paniko, Dr. Yanto dan semua para pemimpin di tempat ini. Kami berdoa, kami mau ucapkan berkat atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk 2 PM supaya Tuhan kami boleh menjadi tempat di mana kami boleh bernaung bersama-sama. Kami boleh saling mengenal dan kami saling membangun hubungan supaya kami saling mendorong dan menguatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Nah saudara-saudara, salah satu ciri orang-orang yang mencintai Tuhan selain beribadah adalah bahwa kita adalah orang yang generous. Amin saudara-saudara. Nah hari ini izinkan kita untuk kita offering dulu di depan, karena nanti kita akan ada perjamuan kudus. Siapkan persembahan yang terbaik. Bisa dilakukan melalui scan QR yang ada di depan saudara, di bangku di depan saudara. Dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan segenap harta kita. Amin saudara-saudara. Bahwa kita sudah diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan bisnis, diberikan karir. Saya percaya bukan karena untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi kita harus datang dan belajar untuk memberi. Amin saudara-saudara. Ya saudara-saudara, siap untuk memberi? Ya kita tundukkan kepala, kita bersatu sama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini kami mau memberi. Kami berdoa, kami percaya bahwa dalam pemberian kami ini bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebagian dari hidup kami mau berikan kepada Tuhan melalui persembahan ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan di dalam tindakan iman kami memberi Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan. Kami berdoa Tuhan biar tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan berkati, supaya bisa menjadi perpanjangan kerajaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikarabalaba. Kalau tidak bisa scan yang sebelah kiri atau sebelah kanan saudara-saudara. Nah sebelum kita masuk dalam penyembahan saudara-saudara, mungkin ada satu budaya yang saya mau tekankan untuk kita bisa lakukan bersama, yaitu we are expressive in our worship. Amin saudara-saudara. Pada saat kita mencintai seseorang, pada saat kita mungkin sudah bersuami atau beristri, tidak mungkin kita bisa mengatakan kita cinta dia, tetapi tanpa ekspresi saudara-saudara. Dan begitu juga kita di dalam gereja Tuhan, pada saat kita mau menyembah dia saat ini, di masa-masa ke depan ini, saya berdoa untuk kita semua berekspresi di hadapan dia. Karena ekspresi itu lahir dari hati kita Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara, bisa kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Gak usah pedulikan kiri kanan, gak usah pedulikan belakangmu. Hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Biar kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah Engkau sudah disenangkan melalui penyembahan kami hari ini. Terima kasih. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita bisa angkat tangan sama-sama saudara-saudara ke surga. Sama-sama kita naik. Tuhan Yesus, sungguh hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami menyatakan bahwa Engkau segalanya bagi setiap kami. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus, you. Pada saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan, kami mau nyatakan, Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang memegang hidup kami, yang memegang kendali hidup setiap kami, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, dapat menyatakan penyembahan yang terbaik dari hati kami, Tuhan. Yes, Lord. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be semuanya tentang Engkau, Tuhan. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you, Lord. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. It's Jesus. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always selalu Engkau, dan akan selalu tentang Engkau, Tuhan Yesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus.
seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it Your promise still stands. Great is your faithfulness. Katakan dengan iman. Yes. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Come on. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. This is my confidence. You never failed me yet. Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. And you never failed me yet. You never failed me yet. And you never failed me yet. You never failed me yet. You never failed me yet. Do you believe that, church? Dia tidak pernah gagal dalam rencananya atas hidup kita. Amin, saudara-saudara. Bahwa dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Kita harus percaya bahwa rencana dia bagi kita adalah ya dan amin, saudara-saudara. Bahwa dia bisa memindahkan gunung dan dia bisa memindahkan masalah kita, saudara-saudara. Hari ini, boleh kita nyanyi sekali lagi, I've seen you move. Tapi kali ini kita menyanyi bahwa kita mendeklarasikan bahwa Tuhan kita itu nyata. Dan dia berperkara atas kita. Haleluya. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see. Do you believe it, church? Do you believe it? Dia bahkan akan bisa membantu kita. There is no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way Haleluya, haleluya. where there was no way, and I believe I'll see
see you do it again. Do you believe that? Oh, do it again in my life. Do it again in my life, oh God, oh God, oh God. Jamah kami lagi Tuhan, tolong kami lagi Tuhan. Do it again, do it again, do it again. Oh. Do it again in my life. Jamah kami lagi Tuhan, jamah kami, jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suatu pernyataan iman di mana kami percaya bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu Tuhan. Kau dapat berperkara lagi dengan kami Tuhan. Kau bisa menjamah kami lagi. Kau bisa tolong kami lagi Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang lebih hebat dari segala permasalahan yang kami lalui Tuhan. Kami berdoa. Berfirman kepada kami Tuhan hari ini. Biar kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin, amin. Sorakan kemenangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Silakan duduk saudara-saudara. Kasih Tuhan. Wow. I love that worship. Amin saudara-saudara. Di mana kita bisa mengatakan lirik lagu itu sebagai doa kita, sebagai deklarasi doa kita. Nah hari ini saudara-saudara saya akan membagikan firman Tuhan yang menurut saya sangat relevan dengan kebutuhan young professionals dan young families di tempat ini. Bagi yang belum kenal, nama saya Eradi. Saya adalah koordinator dari 2PM di tempat ini, the young adult pastor, koordinator dewasa muda. Di sini saya dan istri saya adalah volunteer, kami berdua adalah pengusaha. Kami volunteer melayani supaya kita semua para young professionals dan young families ya teman-teman yang di nursery room juga bisa dilayani dengan baik. Tentunya di dalam pastoral care, di dalam ibadah hari Minggu. Dan juga untuk para young professionals supaya kita bisa berkumpul dan kita bisa membangun koneksi dan melakukan sesuatu buat Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah hari ini saya akan berterima kasih terlebih dahulu untuk Dr. Yanto tentunya, gembala saya yang sudah mempercayakan saya pelayanan ini. Dan juga firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini. Nah saudara-saudara hari ini kita akan membahas satu topik yang saya beri judul work. Ya, work. Ya. Panggilan untuk setiap anak Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Nah saudara-saudara, semua dari kita saya rasa kita semua ada di dalam usia di mana kita bekerja saudara-saudara ya. Nah tentunya kita mau mengerti, sebelum kita mengerti tentang apa kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita. Bisakah kita setuju bahwa ada satu statement yang saya akan berikan bahwa kita rindu hidup kita di dunia ini bermakna. Amin saudara-saudara. Bahwa kerinduan setiap pribadi adalah untuk hidupnya bermakna. Bermakna itu artinya fulfilled dalam bahasa Inggrisnya. Fulfilled. Bahwa dalam kehidupan kita bukan hidup biasa-biasa saja. Tetapi hidup kita ini punya tujuan. Dan tujuan itu adalah supaya membuat hidup kita bermakna. Puas, penuh, maksimal saudara-saudara. Tidak ada dari kita yang mempunyai cita-cita bahwa hidup kita maunya biasa-biasa saja. Tidak ada saudara-saudara, amin. Atau mungkin kita berkata, tidak ada dari kita akan berkata, oh hidup saya itu lebih baik tidak ada gunanya. Gak apa-apa gak ada gunanya. Tidak seperti itu saudara-saudara. Kita percaya dan kita rindu bahwa hidup kita harus bermakna dan mempunyai dampak. Fulfilled, maximized. Nah sebelum kita masuk saya akan membagikan satu survei saudara-saudara di Amerika. Dilakukan satu survei bagi orang-orang young adult seperti kita dan mungkin ini bisa relevan dengan kita. Dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja sebagai corporate workers dan juga entrepreneur ya saudara, dikatakan bahwa di dalam keseharian mereka menghabiskan paling banyak waktu itu apa? Sekitar 9 jam dikatakan menghabiskan waktu di dalam personal care. Ngurus diri sendiri, tidur, mandi, makan dan segala macamnya. Nah, tetapi hal yang kedua yang paling banyak waktu dihabiskan di dalam keseharian mereka saudara-saudara. Dikatakan bahwa working and work related activities. Bisa lihat itu saudara-saudara? Dikatakan bahwa working and work related activities itu menghabiskan waktu sekitar 8 jam sehari. Lebih dari 8 jam bahkan.
Nah saudara-saudara, yang saya mau bagikan, kenapa saya bagikan survei ini, adalah ternyata di dalam kehidupan kita para young adults, young professionals, kita menghabiskan banyak waktu kita untuk bekerja. Amin saudara-saudara. Bahkan mungkin lebih dari 8 jam, bahkan ada yang 10 jam. Atau mungkin seperti Randy, mungkin dia bekerja sampai jam 1 pagi. Saya juga kadang-kadang bekerja sampai jam 1 sampai jam 2 pagi. 2 hari yang lalu saya bekerja sampai jam 3 pagi saudara-saudara. Ya, untuk mengurus satu dokumen. Kita menghabiskan banyak waktu di dalam bekerja. Tetapi seringkali kita itu tidak tahu apa kehendak Tuhan untuk bagian ini dalam hidup kita. Kita tahu kehendak Tuhan bagi kita di dalam gereja, kita tahu itu. Kita pintar dalam hal beribadah hari Minggu, itu kita pintar. Dalam hari Minggu pokoknya datang ke gereja, beri persembahan, dengarkan firman, nyembah Tuhan, itu kita udah mengerti. Tetapi sepertiga dari hidup kita adalah di dalam pekerjaan, saudara-saudara. Dan saya rasa kita begitu penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam bagaimana kita mengurus waktu yang sepertiga ini yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu dalam bekerja. Amin saudara-saudara. Seringkali kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di dalam melayani Tuhan di gereja. Tetapi saya berdoa bahwa di dalam pekerjaan kita, kita pun bisa melayani Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, sepertiga bagian hidup kita, jika kita mau bermakna, kita harus bisa menguasai sepertiga bagian hidup ini dengan baik. Kita harus bisa menang dalam hal ini, saudara-saudara. Ada beberapa kebenaran fundamental yang mungkin kita harus mengerti perihal bekerja. Dan ini saya berharap saudara-saudara bisa catat di dalam handphone saudara bisa take points home, supaya kita tidak pulang sama seperti waktu kita masuk ke dalam tempat ibadah ini. Yang pertama-tama saudara-saudara adalah fundamental truth. Yang pertama adalah Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja. Amin saudara-saudara. Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja. Nah saudara-saudara, kalau saya berkhotbah, biasanya kalau ada respon, saya khotbahnya bisa menjadi lebih baik lagi loh saudara-saudara. Boleh berikan respon yang baik? Ya boleh, untuk soundman berikan saya ini agak mendengung di depan, boleh bantu ya. Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja. Firman Tuhan katakan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan baik-baik. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apakah saudara-saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah saudara-saudara, ini yang harus kita mengerti bahwa bekerja itu bukan curse, bukan kutuk saudara-saudara. Banyak orang Kristen berpikir, oh karena Adam jatuh dalam dosa kita harus bekerja. Bukan begitu konsepnya saudara-saudara. Ternyata Tuhan itu mendesain manusia supaya kita bekerja, saudara-saudara. Nah, jika kita mau hidup kita bermakna, maka kita harus bekerja. Nah, tentu di sini bekerja, saya juga mengerti bahwa para young moms bekerja di sini juga mungkin mengurus rumah tangga, mengasuh anak. Mungkin itu bagian kita. Ya, bukan berarti kita nggak ada di kantor, kita tidak bekerja. Tentu tidak seperti itu. Tetapi yang saya mau bagikan adalah Tuhan ciptakan kita untuk berfungsi di dalam pekerjaan. Katakan amin, saudara-saudara. Tidak ada orang yang pengangguran yang dapat berkata hidupku bermakna. Tidak ada, saudara-saudara. Sebab memang bukan sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Saya kasih gambar blueprint. Rencana awalnya Tuhan, the original design, the original purpose. Hidup kita adalah supaya kita bisa bekerja. Bukan karena kutuk, saudara-saudara. God designed us to work. Dikatakan firman Tuhan, katakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi bukan sekedar bekerja, saudara-saudara. Pada saat kita bekerja untuk Tuhan, kita harus menguasai bidang pekerjaan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Bukan sekedar bekerja loh. Tuhan bilang taklukkanlah, artinya kita dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa we have to conquer it, we have to subdue it, we have to govern it, we have to rule it. Artinya di dalam bidang pekerjaan kita harus menguasainya, kita harus mengelolanya dengan baik.
kita harus melakukannya dengan baik. Amin saudara-saudara. Menguasai bidang pekerjaan kita. Nah kebenaran berikutnya, selain Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja, kita harus mengerti bahwa bekerja itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Memang kita bekerja, ada pemimpin kita di perusahaan, atau mungkin jika saudara adalah entrepreneur, mungkin ada klien kita. Tetapi firman Tuhan katakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah kebenaran ini harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita bekerja itu bukan sekedar hanya untuk manusia. Atau bukan sekedar untuk orang tua kita. Untuk menyenangkan orang tua kita, untuk menyenangkan suami kita, untuk menyenangkan anak-anak kita. Bukan itu saudara-saudara. Kebenarannya adalah pada saat kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Ujung-ujungnya bosnya adalah Tuhan. Bukan manusia. Ujung-ujungnya kita harus mengerti bahwa Tuhanlah yang akan memperhitungkan. Jadi, jangan sembarangan bekerja. Jangan sembrono asal-asalan dalam bekerja. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mungkin kita di young adult, mungkin sudah beranjak dari mahasiswa, di dalam setiap musim kehidupan kita. Apakah dalam bekerja, apakah dalam mengasuh anak, apakah sedang meniti karir di dalam corporate world, mungkin sedang membangun bisnis atau membesarkan anak. Tujuan hidup kita saudara-saudara untuk membuat kita bermakna adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Jadi jika engkau sedang berpacaran, tujuan utamanya adalah apa? Memuliakan Tuhan. Apakah pada saat engkau berpacaran engkau memuliakan Tuhan? Pada saat engkau sudah menikah, apakah engkau memuliakan Tuhan? Pada saat engkau bekerja, apakah engkau memuliakan Tuhan? Pada saat engkau mengasuh anak, apakah engkau memuliakan Tuhan? Dan mulai hari ini mungkin kita diingatkan kembali bahwa musim kehidupan kita saat ini mungkin dalam bekerja, kita memuliakan Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan pekerjaan kita apapun yang kita lakukan pada saat kita berpikir bahwa kita bekerja ini untuk memuliakan Tuhan, pekerjaan kita bisa menjadi ladang pelayanan kita. Nah, salah satu bapak gereja di zaman reformasi namanya Martin Luther mengatakan demikian saudara-saudara. Kepercayaan bahwa pelayanan kepada Tuhan hanya terbatas aktivitas seputar altar gereja. Perhatikan baik-baik. Bernyanyi, membagikan firman, berkorban dan sejenisnya adalah tipuan iblis yang ampuh. Bagaimana bisa iblis menggiring kita untuk dengan menanamkan pola pikir bahwa melayani Tuhan hanya sebatas gedung gereja dan aktivitasnya. Wow. Seluruh isi dunia masuk dalam cakupan parameter melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja tetapi di rumah-rumah. Amin saudara-saudara, di dapur, di bengkel, di lapangan. Pada saat kita menanamkan pola pikir bahwa kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, melayani Dia, karena Dialah yang akan kita puaskan, Dialah yang akan kita senangkan, pelayanan kita, pekerjaan kita bisa menjadi pelayanan kita. Tahun 2021 saya ditegur oleh Tuhan. Akhir 2021 dia bertanya, kamu membangun bisnis ini untuk apa? Di sini ada manajer saya, manajer operasional saya ada di sini. Dia tahu betul. Lalu Tuhan berkata, pakai bisnismu untuk mensejahterakan banyak orang. Dan begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Dari situ saya merubah pola pikir saya, oh ternyata saya bangun bisnis ini bukan sekedar untuk cari cuan. Bukan untuk cari pamor, bukan sekedar untuk cari apapun itu kenikmatan dunia, tetapi saya di sini, saya membangun bisnis ini untuk membangun satu kendaraan di mana banyak keluarga bisa disejahterakan. And let me tell you, dimanapun Tuhan tempatkan di dalam office-mu, di dalam pekerjaanmu, dengan orang yang kau bertemu, tahukah saudara bahwa Tuhan punya maksud di mana kita ditentukan, disitulah kita melayani Tuhan. Nah permasalahannya bukankah seperti ini saudara-saudara, permasalahannya adalah banyak orang Kristen hebat di gereja tetapi tidak baik di dalam pekerjaan.
Di dalam gereja mereka bisa angkat tangan, mereka bisa nyanyi, mereka bisa lompat-lompat. Tetapi di dalam pekerjaan datangnya telat terus, saudara-saudara. Di dalam pekerjaan banyak bohongnya, saudara-saudara. Di dalam pekerjaan tidak pernah tuntas pekerjaannya, saudara-saudara. Nah, bagaimana Tuhan bisa pakai hidupmu jika di dalam sepertiga hidupmu engkau sedang tidak memuliakan Tuhan. Engkau hanya memuliakan Tuhan di hari Minggu. Tetapi di hari Senin sampai Sabtu engkau malah mempermalukan namanya, saudara-saudara. Makanya tidak heran Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa dia bilang katanya, I like your Christ, saya suka Kristusmu. But I hate Christians. Saya suka Kristusmu tetapi saya nggak suka orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen hanya bisa hebat di gereja, saudara-saudara. Nah, kenapa saya rindu bahwa 2 PM itu menjadi a home and a hub? Adalah di mana kita hari Minggu kita dikuatkan, diingatkan kembali bahwa hey, ternyata ladang pelayanan kita sesungguhnya adalah ada di pekerjaan kita, saudara-saudara. Sepertiga hidup kita itu di pekerjaan, dan disitulah kita bisa melayani Tuhan dengan memuliakan nama Dia. Tidak heran banyak sindiran-sindiran orang yang tidak percaya. Dia katakan, begitu tuh pelayan gereja. Kalau kerja gak benar. Hari Minggu angkat tangan dan berlagak suci. Namun hari Senin sampai Sabtu sifatnya mengecewakan. Mari saudara-saudara kita bangkit. Kita benar-benar bertobat hari ini. Diingatkan kembali bahwa pelayanan itu bukan sekedar di hari Minggu. Tetapi kita memuliakan Tuhan di keseharian kita. Di dalam pekerjaan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Kayaknya semua orang serius sekali. Apa karena teringati kembali atau bagaimana. Tetapi biar kita sama-sama bertobat hari ini. Amin, saudara-saudara. Termasuk saya sendiri. Jangan sampai kita hanya memuliakan Tuhan di hari Minggu. Nah, saudara-saudara, bekerja dengan memberikan yang terbaik adalah karakter pengikut Kristus. Katakan amin yang besar, saudara-saudara. Amin. Pengikut Kristus itu bukan pengunjung gereja, saudara-saudara. Tetapi di dalam keseharian kita, apakah kita mencintai Dia? Apakah kita memuliakan Dia? Jika kita bilang kita pengikut Kristus, maka kita harus memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Firman Tuhan dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Wow, sekuat tenaga, saudara-saudara. Artinya apa? Memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita. Nah, supaya kita bisa memberikan yang terbaik, ujung-ujungnya kita pasti akan menguasai bidang pekerjaan kita. Dan saya akan masuk ke dalam langkah-langkah praktis di mana kita bisa memberikan yang terbaik dan menguasai bidang pekerjaan kita. Are you ready? Fasten your seatbelt, catat, saudara-saudara. Karena jangan sampai kita miss dan kita tidak menjadi pekerja yang baik di dalam kantor kita atau dimanapun Tuhan tempatkan. Yang pertama, kita harus menjadi pekerja yang mengerti artinya etika, saudara-saudara. Etika itu apa? Etika adalah karakter yang dibutuhkan untuk kita bisa menjaga hubungan dengan baik. Etika adalah perilaku, tingkah laku kita dalam menjalankan pekerjaan kita dan dinilai secara baik atau buruk oleh orang lain. Wow. Bagaimana etika bekerjamu? Memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan, saudara-saudara? Jadi etika itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antara kita dengan orang lain. Titik beratnya adalah hubungan. Nah, sebagai pengikut Kristus, orang yang rindu memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, kita harus mempunyai etika yang baik. Dan saya akan bagikan 3 etika yang minimal kita harus punyai, saudara-saudara. Yang pertama adalah mempunyai integritas yang baik. Katakan amin. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, bukan hanya pada saat bos ada. Untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jika engkau mau menjadi pribadi yang hebat, menguasai bidang pekerjaanmu, engkau mau menjadi orang yang dibayar mahal, yang pertama adalah engkau harus mempunyai etika yang baik. Integritas dalam menjalankan satu hubungan. Tidak usah tipu sana tipu sini. Katakan amin, saudara-saudara.
Orang Kristen tidak boleh tipu sana tipu sini. Katakan ya kalau memang bisa, katakan tidak kalau memang tidak bisa. Kalau kita orang Kristen gitu, kita pinter nyembah Tuhan, tapi kita tipu sana tipu sini, tidak punya etika, maka engkau tidak akan menjadi orang yang hebat dalam pekerjaanmu. Mungkin secara jangka pendek engkau mungkin bisa survive. Tetapi zaman sekarang saudara-saudara, nama baik itu lebih mahal dari segalanya. Amin saudara-saudara. Kita bisa bangun bisnis kita dengan bertahun-tahun, tetapi bisnis kita bisa hancur, karir kita bisa hancur, hanya karena satu masalah integritas. Jadi jangan main-main dalam integritas saudara-saudara. Jangan kita mencuri-curi waktu main IG. Aduh, kena deh kok. Di dalam kantor, seberapa banyak kita cek IG? Di dalam kantor, seberapa banyak kita main TikTok? Kecuali memang kerjanya influencer ya saudara-saudara ya. Jangan curi-curi waktu saudara-saudara. Jangan datang telat, tenggo gitu ya saudara-saudara ya. Itu bukan pekerja yang baik. Apalagi mencuri uang saudara-saudara. Please don't do it. Karena kita harus menjaga etika yang baik, yaitu kita mempunyai integritas. Jangan curi uang operasional, uang bawah meja, segala macam uang. Biar kiranya kita bisa mengelola keuangan itu dengan baik, supaya orang bisa percaya sama kita. Amin saudara-saudara. Yang kedua, etika yang baik contohnya apa? Karena ini berhubungan dengan hubungan antara kita dengan orang lain. Kita harus menjadi pribadi yang ramah terhadap orang lain. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah saudara-saudara, jika kita mau menjadi pengikut Kristus dan sukses dalam pekerjaan, you have to be good at customer service, saudara-saudara. Betul saudara-saudara? Zaman dulu mungkin ada tukang bakmi yang memang bakminya cuma ada satu di gang itu, dia bisa jutek saudara-saudara. Zaman sekarang, it's open market everywhere saudara-saudara. Saudara-saudara bisa beli bakmi di Tokopedia, betul saudara-saudara? Saudara kalau tidak menjawab keluhan customer dengan baik, maka dia akan cek toko sebelah, betul saudara-saudara? Dengan mudahnya seperti itu. So if you want to win this, if you want to be good at this, kita harus menjadi pribadi yang ramah di dalam bekerja. Dalam berbisnis online saudara-saudara. Saya berbisnis online mungkin sudah 2,5 tahun. Banyak menemui banyak customer saudara-saudara. Kebanyakan mereka cukup baik, gitu ya saudara-saudara ya. Ya, karena kami memberikan layanan terbaik saudara-saudara. Kami buka 365 hari, tidak ada libur, hari tanggal merah, Natal dan Lebaran tetap kirim barang. Jadi memang kita mendahulukan customer service. Belanja di toko kami dapat barang paling cepat. Begitulah kira-kira saya punya slogan saudara-saudara. Namun pernah suatu kali satu staff saya salah kirim barang, kurang kirim barang saudara. Kurang kirim barang, langsung dicaci maki sama customer. Lalu saya handle komplain ini, akhirnya saya bilang mohon maaf atas kelalaian staff saya, maka kita kirimkan barang yang kekurangan, saya kirimkan barang kekurangan saudara-saudara. Saya tidak pernah akan lupa, dia katakan begini. Dia bilang, saya sudah terima barang itu. Urusan kita sudah selesai di sini. Tetapi tetap saya tunggu di akhirat katanya. Waduh, haleluya ya saudara-saudara ya. Hanya perihal 200.000 dia bawa-bawa akhirat saudara. Tetapi tetap terima kasih Kak untuk masukannya. Saya akan infokan ke staf kami supaya kami bisa semakin lebih baik lagi. Nah itu etika saudara-saudara. Senang gak punya berdealing dengan penjual yang seperti itu? Gak defensif, gak ngeyel, tetapi tetap ramah. Nah juga dengan kita, bagaimana kita di dalam kantor. Kita jutek, kita selfish, kita mau menang sendiri, kita gak mau dengar apa kata orang, ide orang, atau kita menjadi pribadi yang ramah. Let me tell you, if you do this, saudara-saudara mau naik gaji, you do this, your value will go up. Nilaimu akan tinggi, dan orang akan cari saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Dan saya rindu di 2PM akan ada banyak orang yang akan menulis di praise report, gaji saya naik, omset saya naik. Amin saudara-saudara. Bonus saya turun, cepet cair saudara-saudara. Amin. But we have to do our part. Ramah.
terhadap orang lain. Yang ketiga, bekerja dengan ketulusan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah saudara-saudara, saya mau berikan nasihat buat kita semua, masukan buat kita semua. Jika engkau bekerja di corporate, di dalam small business, di dalam mungkin berbisnis sendiri, jauhkanlah yang namanya politik, saudara-saudara. Tidak perlu sikut kanan, sikut kiri. Tidak perlu merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang tulus bekerja. Kita berikan yang terbaik karena kita tahu. Kita nggak perlu sikut kanan, sikut kiri. Tuhan kita maha tahu. Amin saudara-saudara. Tuhan kita yang akan mempromosikan kita. Orang lain mungkin tidak mempromosikan kita, tapi Tuhan sanggup. He can do it again. Yaitu untuk mempromosikan kita dan memberikan kita berkat di atas yang lain. Amin saudara-saudara. Tulus. Tidak usah main politik. Kita akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan suatu hari kelak. Tuhan yang maha adil. Itu berbicara tentang etika. Ayo blessed with this. Lambaikan tangan kalau saudara-saudara diberkati Tuhan. Ya benar-benar catat saudara-saudara. Don't miss this. Karena ini sangat praktis dan harus kita lakukan. Yang kedua, saya akan berbicara tentang etos. Etos itu apa saudara-saudara? Etos itu adalah karakter yang dibutuhkan untuk kita bisa mendapatkan pencapaian atau menjadi expert. Jadi fokusnya bukan hubungan, tetapi fokusnya adalah performa, saudara-saudara. Itu etos. Kalau etik itu fokusnya hubungan, segala sesuatu dengan hubungan. Kalau etos, saudara-saudara, itu fokusnya performa. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan sedemikian rupa, supaya kita bisa mempunyai nilai lebih. Kita bisa mempunyai performa lebih dibandingkan kolega kita. Etos adalah totalitas kepribadian yang mendorong seseorang bertindak untuk meraih performance tertinggi. Nah orang Indonesia saya perhatikan karena saya pernah bekerja di luar negeri. Di Indonesia banyak sekali orang tuh hebat. Banyak sekali orang ramah. Orang bule selalu mengatakan orang Indonesia itu orang paling ramah. Betul? Nggak salah pun minta maaf. Betul ya saudara-saudara ya? Tapi kalau salah jarang minta maaf. Salah gitu ya saudara. Kalau nggak salah, mohon maaf Pak, gitu ya. Tapi kalau salah pura-pura nggak tahu, gitu ya. Etikanya bagus, tetapi etosnya jelek sekali. Kalau kita punya tukang, baru dikasih pekerjaan, 15 menit kemudian dia bilang, Pak, rokok dulu Pak, rokok dulu, gitu ya saudara-saudara. Ya gimana pekerjaan ini bisa selesai? Pekerjaan yang mesti selesai dalam 2 jam, 3 jam, tetapi dia harus membutuhkan waktu 8 jam untuk melakukannya. Nah jangan sampai kita 2PM yang profesional di sini tidak mempunyai etos pekerjaan yang baik. Mungkin kita mempunyai etika yang baik, ramah, murah senyum, bisa dipercaya. Tapi kita nggak punya performa yang baik. Kinerja di kantor biasa-biasa saja. Salah ya salah melulu. Nggak heran, salary no up, saudara-saudara. Betul atau tidak? Seringkali kita minta kapan bos naikin gaji, tetapi pernahkah kita berkaca pada diri kita sendiri bagaimana dengan performa kita? Amin, saudara-saudara. Tuhan bukan tuntut kita untuk memuliakan Tuhan di dalam etika saja, tetapi Tuhan juga mau kita berfokus kepada etos kita. Performa pekerjaan kita harus baik. Seringkali kita bukan pekerja yang tangguh, tidak punya greget, tidak mau belajar. Ataupun puas dalam keadaan. Nah saya akan berikan beberapa contoh etos. Yang pertama saudara-saudara adalah kita harus menjadi pekerja yang tangguh. Katakan amin saudara-saudara. Tangguh. Dalam setiap jeripayah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka, teori saja, mendatangkan kekurangan saja. Amsal 14 dikatakan demikian saudara-saudara. Jangan jadi pribadi yang hanya teori saja. Punya banyak teori, wah gini Pak, mestinya gitu Pak. Tapi gak ada performanya saudara-saudara. Dalam diri kita, perhatikan baik-baik anak muda, profesional yang profesional. Karena generasi milenial ini sangat kurang dalam hal ini. Jadi perhatikan saya juga masih generasi milenial, mengaku-ngaku generasi milenial. Harus ada di dalam diri kita yang namanya daya tahan. Amin. Daya tahan. Tangguh. Berani bekerja keras. Tidak berteoritis. Tidak mudah baper. Senggol kanan kirinya, tidak mudah baper. Jangan baper gitu saudara-saudara.
Tidak mudah baper, tidak mudah quit, tapi harus tangguh. Sayangnya banyak orang Kristen yang mudah quit. Kepingin istirahat dulu Pak, healing dulu Pak, healing Pak, healing Pak. Healing dulu, bekerja belum udah healing duluan saudara-saudara. Saudara, kalau saudara-saudara kita perhatikan generasi orang tua kita, nggak ada tuh kata-kata healing. Betul saudara-saudara? Kalau bisa buka toko 365 hari pakai kutang putih gitu kan ya saudara-saudara ya, orang tua kita ya. Nggak pernah keluar negeri tuh, nggak pernah healing tuh, nggak pernah. Tapi mereka fine-fine aja hidupnya. Itu yang kita kurang, generasi milenial. Kita nggak punya greget, daya tahan, ketangguhan, di mana apapun yang terjadi, saya harus bisa menaklukkan ini. Karena firman Tuhan katakan, saya diciptakan untuk menaklukkan bagian pekerjaan kita. Amin saudara-saudara. Bukan sekedar, nggak enak di situ kok orangnya, aduh, jutek semua. Quit deh, quit. Dalam 2 bulan quit. 1 bulan quit. Kuliah juga nggak lulus, quit lagi. Lah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kalau kita bukan menjadi pribadi yang tangguh, katakan amin saudara-saudara. Jadi pribadi yang tangguh. Sayangnya generasi milenial seperti kita mau segala sesuatunya instan saudara-saudara. Kita mau viral, cepet kaya, cepet ini, cepet itu. Tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu yang bermakna itu membutuhkan waktu. Waduh bagus tuh mesti dicatat. Segala sesuatu yang bermakna membutuhkan waktu. Begitu juga dengan kita dalam karir. Jika engkau mau menjadi orang yang diberkati Tuhan dalam karirmu, pendapatanmu naik, bonusmu cair, jadi pekerja yang tangguh. Amin saudara-saudara. Kalau saya kasih pekerjaan ke si A, pasti beres. Nah itu loh saudara-saudara yang dicari orang. Nah yang kedua adalah menjadi pekerja yang menuntaskan tanggung jawab. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Amin saudara-saudara. Masalahnya orang seperti kita kadang-kadang kita cepat bosenan saudara-saudara. Belum selesai pekerjaannya udah Pak, udah selesai Pak. Padahal belum. Tidak tuntas pekerjaannya. Tapi kita harus tuntaskan pekerjaan kita. Apapun itu. Baik yang enak atau yang tidak enak harus diselesaikan saudara-saudara. Kerja itu harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Dikasih tanggung jawab oleh klien, oleh bos, oleh pemimpin. Pastikan kita bekerja dengan baik dan tuntas. Jangan kerja setengah matang. Seperti telur setengah matang. Jangan saudara-saudara. Baru bekerja 15 menit, aduh ada seri baru di Netflix nih. Nonton Netflix dulu saudara-saudara. Buka IG dulu. Tuntasi pekerjaanmu dulu, baru mau buka Netflix terserah. Amin saudara-saudara. Masalahnya kan kita generasi yang sangat gampang terdistraksi segala sesuatu, betul? Segala sesuatunya semua ada di dalam handphone kita. Mau saham kek, mau apa, semua ada. Mudah sekali untuk kita terdistraksi. Tapi mulai besok, coba saudara set. 30 menit ke depan, 45 menit ke depan saya tidak mau pegang handphone. Saya mau kelarkan pekerjaan saya ini dulu. You will see your performance will go up. Sorry ya, saya nggak angkat telepon. 45 menit, taruh dulu handphonenya. Lakukan pekerjaan, tuntasin pekerjaan. Baru setelah itu, coba cek handphone. Menjadi pekerja yang menuntaskan tanggung jawab. Nah ini mungkin saya merasa ya, kalau saya bisa sharing dari pengalaman saya, aku bekerja di luar negeri sama di Indonesia. Ini yang perbedaan yang sangat mencolok antara sumber daya manusia di Indonesia dan sumber daya manusia di negara-negara maju. Nah di negara-negara maju mungkin seperti Jerman atau mungkin seperti Australia ya, Ramius ya tahu ya. Atau mungkin di negeri-negeri lain, biasanya mereka adalah orang-orang bule itu kenapa bisa dibayar dengan mahal? Karena apa yang mereka kerjakan selalu tuntas saudara-saudara. Selalu beres. Sedangkan kalau kita kadang-kadang belum beres, udah healing dulu. Itu perbedaannya. Orang company akan bayar mahal. Orang yang bisa menuntaskan pekerjaannya. Trust me. Kalau engkau berbisnis,
Dikasih proyekmu tuntas, beres dengan baik. Orang berani bayar harga, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Di zaman era modern di mana bisnis is so open. Jualan itu so open market. Kalau kita nggak tuntaskan semua pesanan yang kita sudah dapat, saudara-saudara. Ya orang dengan mudah akan pindah ke toko sebelah, saudara-saudara. Orang akan dengan mudah mencari orang lain. Tuntaskan pekerjaanmu. Di sini di 2PM saya berdoa menjadi pekerja-pekerja yang tangguh dan menuntaskan pekerjaan. Amin, saudara-saudara. Tuntas. Dan yang ketiga, etos yang baik berbicara tentang menjadi pekerja yang selalu ingin belajar. Belajar apa? Knowledge and skill. Knowledge and skill. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Konsentrasi sedikit. Saya tidak bisa. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Mestinya kata-kata ini dijauhkan dari kosakata 2PM yang profesional di tempat ini. Mestinya diganti dengan kata-kata seperti saya akan cari tahu. Saya akan pelajari. Dan saya akan tanya orang lain. Betapa sering kita bertemu dengan orang-orang, saudara-saudara. Kita tanya, Pak jalannya kemana? Nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu dulu. Nah kita yang profesional, pengikut Kristus, kita mau memuliakan Tuhan. Kosakata seperti saya tidak tahu, tidak mau. Itu harus jauh dari mulut kita. Katakan amin, saudara-saudara. Tetapi kita ganti dengan kata, Pak saya belum tahu, tetapi izinkan saya waktu 30 menit untuk saya cari tahu. Bos saudara akan begitu happy dengan punya karyawan seperti itu. Trust me. Tentu kita tidak bisa tahu semua hal, tetapi jangan sampai kita punya pola pikir bahwa nggak tahu, udah bukan bagian aku, pokoknya aku ya ini aja. Nggak heran hidup kita begitu-begitu saja. Dengan era banyak ilmu yang bisa dipelajari secara gratis di YouTube for free. Atau Udemy yang murah, saudara-saudara. Mestinya kita bisa mempergunakan waktu kita untuk membangun etos kerja yang baik. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, saya akan berikan contoh, dan ini praktis. Dan this is real. Saya tidak akan khotbah mengawang-awang, tapi saya akan mengambil contoh-contoh yang benar-benar real. Saya pernah baca buku ini, saudara-saudara. Outliers. Ada yang pernah baca buku ini, Outliers? Pernah ya, bagus ya, Malcolm Gladwell. Dikatakan bahwa ternyata kalau saudara-saudara belum baca buku ini, beli di toko buku terdekat, beli deh. Murah, cuman kalau nggak salah 60.000 atau berapa. Beli, baca, pelajari, aplikasikan dalam hidupmu. Ini bukan buku Kristen, tetapi ini buku tentang bagaimana si penulis ini mempelajari, mensurvei, kenapa sih ada orang-orang sukses, bagaimana dia bisa sukses, faktornya apa saja. Nah ternyata dia bilang katanya orang sukses itu tidak sukses dalam overnight. Orang sukses itu tidak sukses dalam sendirinya. Tiba-tiba kejatuhan duit dari langit. Tidak, saudara-saudara. Ternyata ada faktor-faktor khusus di mana orang-orang sukses ini melewati. Dan dia bisa menjadi sukses. Nah salah satunya adalah yang dia beri nama The 10,000 Rules. The 10,000 Hours Rule. Untuk menjadi seorang expert di dalam satu bidang, kita harus melakukan pekerjaan itu berulang-ulang sekitar 10.000 jam, saudara-saudara. Baru kita bisa menjadi expert. Jadi Eric, kalau kamu menjadi expert dalam video editing, 10.000 jam. Dan dia berikan contohnya adalah The Beatles. Kita tahu The Beatles adalah salah satu band yang benar-benar mendunia, merubah dunia permusikan di dunia pada zaman eranya. Dan kita lihat John Lennon dan Paul McCartney yang begitu luar biasa dan berkarisma, hebat gitu, saudara-saudara. Ternyata mereka juga tidak sukses dalam satu malam. Bukan ciptain lagu, ngeband di kafe, tiba-tiba langsung jadi idol gitu kayak zaman sekarang. Enggak, saudara-saudara. Ternyata The Beatles dikatakan bahwa sebelum The Beatles become world sensation, mereka menjadi band yang sangat yang perform di Jerman sebelum mereka terkenal. Mereka itu orang Inggris. Mereka perform di Jerman itu sekitar 1.200 kali di bar-bar sekeliling Hamburg, saudara-saudara. Dari tahun 60 sampai 64 mereka main 1.200 kali. 1.200 kali sesi di mana mereka main bersama, lagunya sama, aransemennya sama.
Sehingga dalam waktu itu, di mana orang belum kenal mereka sedang mengumpulkan waktu 10.000 jam berlatih bersama-sama, bermain bersama-sama. Sehingga saudara-saudara, pada saat mereka kembali dari Jerman ke Inggris, tidak ada yang bisa membandingkan dengan cara mereka bermain, saudara-saudara. Nobody sound like them at that time. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan 10.000 jam berlatih bersama-sama, melakukan hal yang sama, sehingga mereka menjadi expert, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Itu The Beatles, saudara-saudara. Bukan dalam semalam tiba-tiba jadi hebat. Tapi mereka berlatih. Dikatakan, by the time they returned to England from Hamburg, Germany, they sounded like no one else. It was the making of them. Saudara, jika engkau mau menjadi expert, mau menjadi hebat, mau gajimu naik, butuh proses, saudara-saudara. 10,000 hour rule to become an expert. Saya kasih contoh satu lagi, yaitu Bill Gates. Kita berpikir Bill Gates itu bisa kaya gimana sih? Ternyata si Malcolm Gladwell ini juga selidiki hidup Bill Gates. Ternyata Bill Gates ini dari umur 13 tahun, itu foto yang di bawah itu Bill Gates, saudara-saudara. Dia mendapatkan akses di sekolah mereka, di mana ada komputer. Zaman dulu tidak banyak komputer, dia dapat akses. Dan dia volunteer untuk menjadi programmer di tempat itu. Dari umur 13. Jadi dari umur 13, dari tahun 68, dia umur 13 tahun, dia kalau anak-anak lain pulang sekolah main, dia belajar komputer, belajar programming, belajar. Makanya a bit nerdy ya saudara-saudara ya. Hati-hati dengan orang nerd, jangan ketawa, jangan bully, jangan nanti 10 tahun kemudian kita kerja untuk orang nerd, saudara-saudara. Betul ya saudara-saudara ya? Seringkali di sekolah kita bully yang nerd-nerd gitu, tapi ternyata mereka itu punya daya tahan tangguh yang lebih jauh hebat daripada kita. Sama seperti Bill Gates, ternyata dia pelajari, dia latihan terus sampai tidak ada yang bisa compete sama dia dari dalam hal pengetahuan mengenai komputer. Satu contoh lagi, supaya ini membuka mata kita ya, bahwa tidak ada instan sukses, itu tidak ada. Yaitu Cristiano Ronaldo. Kita tahu ya Cristiano Ronaldo semua. Saat ini dia umur 37 tahun, di mana semua pemain sepak bola seperti Maradona itu retired umur 30, saudara-saudara. Ya, Ronaldinho kalau nggak salah sekitar 32-33 tahun. Nah, Cristiano Ronaldo umur 37 masih main di Manchester United ya, dan bahkan dia top scorer 37 tahun. Ternyata secretnya bukan karena dia bertalenta. Dia pernah ditanya, kalau saudara-saudara pernah buka IG atau TikTok, dia pernah ditanya, Cristiano, apa sih rahasia dari kesuksesanmu? Dia cuma ngomong begini, saudara-saudara. Of course, talent without hard work is nothing. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa Cristiano Ronaldo, saya baca, dia menghabiskan waktu 5 hari dalam seminggu untuk berlatih di gym. Bukan untuk berlatih sepak bola, tetapi untuk berlatih di gym. Dalam satu sesi, dia berlatih setiap hari itu bisa 4 jam di dalam gym. Bukan berlatih sepak bola loh saudara, tapi melatih tubuhnya sedemikian rupa. Dia melakukan pilates, dia melakukan berenang, sehingga personal trainernya itu sering mengatakan pada dia, udah jangan terlalu banyak training, saudara. Orang ini tuh benar-benar orang-orang yang benar-benar gila dalam hal mempersiapkan stamina-nya. Pernah saya dengar bahwa Cristiano Ronaldo selalu datang paling awal di dalam sesi latihan di Real Madrid dan paling akhir selesainya, saudara. He is not an overnight sensation, makanya dia bisa bertahan begitu rupa. Dan saya berdoa di 2 PM, lahir orang-orang yang hebat karena mereka siap untuk bekerja keras, tangguh, dan menunaskan segala pekerjaan yang ada di depan kita. Amin saudara-saudara. Supaya berkat Tuhan turun atas hidup kita. Nah, kalau boleh saya izinkan, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Saya bersaksi saudara. Karena saya nggak mau cuma berteoritis. Saya memulai usaha saya saat ini di tahun 2019 Oktober, saudara. 2019 Oktober dengan modal 0, tidak ada modal. Karena saudara-saudara pernah dengar cerita saya tentang usaha saya yang sebelumnya. Dari yang sekali satu transaksi itu 5M saya ingat. Selalu saya bertransaksi di online saudara-saudara, itu jumlahnya 100.000, untungnya cuma 5.000 perak. Dan saya sendiri yang kirim ke JNE. Hari Minggu sore itu biasanya tugas saya untuk kirim ke JNE. Dan saya ingat bahwa
Saya harus berubah cara saya bekerja. Kalau orang lain bekerja di kantor 40 jam seminggu, saya bertekad waktu itu, saudara-saudara. Saya bertekad. Kalau saya mau sukses, saya harus kerja minimal 60 sampai 80 jam seminggu. 60 to 80 hours. Saudara sini yang di corporate berapa jam? 9 to 5 berapa? Sekitar 40 jam, betul? Saya bertekad kalau orang lain kerja 40 jam, saya harus bekerja 60 sampai 80 jam. Kebetulan ada pandemi, saudara-saudara, sehingga kita tidak bisa keluar. Alhasil saya bekerja di garasi saya, di basement di rumah saya. Kecil, sempit. Tidak banyak orang tahu, tetapi saya bekerja sampai jam 11, jam 12, jam 1 malam. Di basement rumah saya. Bungkus paket sendiri. Saya ingat naik sepeda ke JNE, nganterin paket gitu ya. Bawa paket ada 10 gitu, bangganya luar biasa saudara-saudara. Tapi di JNE saya lihat ada orang yang bawa karungan gitu, minder lagi, kerja lagi, keras lagi gitu saudara-saudara ya. 2019, 2020. Saya ingat saya nggak punya uang untuk beli laptop, nggak punya uang untuk beli rak. Teman saya berikan, udah kau bawa aja semua laptop sama raknya. Nggak punya apa-apa saudara-saudara. 2019, 2020, punya karyawan. Punya karyawan 5, sedang saudara-saudara. 2021 punya karyawan 10. 2021 pertengahan, di rumah sudah nggak muat saudara-saudara, udah kayak kerja udah kayak ikan sarden saudara-saudara. Satu meja saya waktu itu ada satu meja saya 2 meter, itu yang kerja kalau nggak salah saya, ada Iwan manajer saya, ada satu lagi kalau nggak salah tiga orang saudara-saudara. Udah benar sempit-sempitan saudara-saudara. Kerja, benar-benar saya mau memberikan yang terbaik. 2021 bulan Agustus saya sewa ruko. Punya karyawan 14 orang, senang saudara-saudara. Kerja. 2022 bulan April saya beli rukonya saudara-saudara. Saya beli rukonya. Baru beli, terus saya ngomong sama tim manajemen, kok kayaknya udah sempit lagi ya saudara-saudara ya. Pernah kalau nggak salah paling banyak mencapai berapa Iwan? Sekitar 1000 paket ya, 800 paket lah sehari. 800 paket sehari, saudara-saudara. Bekerja keras. Everybody bekerja keras. Rule nomor 1 di kantor kita, no drama. Kalau mau drama, silahkan keluar. Di sini kita cari uang, bukan cari drama. Amin, saudara-saudara. Kerja. Pelayanan juga, saudara-saudara. Bayangin, saudara-saudara kadang-kadang pulang dari kantor cepet-cepet, mandi, belum sempat makan, udah khotbah di Kul gitu, saudara-saudara ya. Habis dari Kul selesai, kerja lagi gitu, saudara-saudara. Karena saya mau memuliakan Tuhan dalam pekerjaan saya. How about you? Work. Sepertiga hidup kita habis untuk pekerjaan. Tetapi sudahkah kita melayani Tuhan dalam pekerjaan kita? Amin saudara-saudara. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Angkat tangan, lambaikan tangan. Wow. Saudara-saudara tahu gak saudara? Saya rindu dalam 2PM ini lahir milioner-milioner baru. Amin saudara, amin Pak. Terjadi Pak, sesuai dengan kehendak Bapak. Tapi kita harus jadi pekerja yang baik Pak. Milioner, self-made millionaires lahir dari tempat ini. I always believe deh saudara-saudara bahwa dari tempat ini akan lahir mungkin dokter-dokter yang dipakai Tuhan. Insinyur-insinyur yang dipakai Tuhan. Lawyer yang dipakai Tuhan. Entrepreneur yang dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sekalipun, bukan pendeta yang malas, tetapi pendeta yang rajin, yang punya skill. Amin, saudara-saudara. Wow, saya diberkati hari ini. Dan saya berdoa kita pulang tidak sama lagi, tetapi kita mempraktekkan firman Tuhan mulai besok hari Senin. Saya akan bekerja dengan yang terbaik, etika yang terbaik, dan etos yang terbaik. Boleh kita tundukkan kepala, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang relevan untuk kebutuhan kami. Untuk setiap masa kehidupan kami, musim kehidupan kami, Engkau berperkara kepada kami. Dan hari ini Engkau berperkara Tuhan. Untuk menjadikan kami pekerja-pekerja yang baik. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang baik. Yang memuliakan nama-Mu di dalam keseharian kami.
Terima kasih untuk firman-Mu. Nah hari ini Tuhan, kami rindu untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan kiranya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau. Karena that's what it's all about, Holy Communion. Persekutuan yang kudus. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Karena pesan-Mu mengatakan biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Dan marilah saudara-saudara kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita lebih mengasihi kita. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang berdosa. Tetapi Engkau rela turun dari atas sorga. Datang ke bumi untuk menjadi hamba yang melayani. Bahkan menderita untuk gantikan kami. Kami berdoa Tuhan betapa baiknya Engkau atas hidup kami. Dan pada saat kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami hari ini. Haleluya. Saudara, Tuhan mau memberkati kita masuk dalam perjamuan kudus, tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang baik. Oleh karena itu mari kita izinkan tidak usah lihat ke kiri ke kanan, kita introspeksi diri kita. Apakah ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti kita di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mulai memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang professionals 2 PM, bahkan yang ada di nursery room. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekarang mari kita ucapkan syukur kita sabar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami sudah mengambil roti dan anggur, kami percaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi kami untuk menjadi pekerja-pekerja yang tangguh. Pekerja-pekerja yang memuliakan Tuhan. Yang profesional dan yang couples, keluarga-keluarga muda yang diberkati Tuhan di dalam keseharian kami. Kami berdoa Tuhan. Dan kami percaya kami mau mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kami, keseharian kami. I have decided to follow Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada dalam keseharianmu, menjadikan engkau orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Dan kiranya hadirat Tuhan boleh ada bersama-sama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you. See you next week.